Konten jilat es krim yang diunggah selebgram Oklin Via dan viral di media sosial berbuntut panjang. Akting wanita yang kerap berpose seksi ini dianggap tak senonoh dan menyerempet ke porno aksi. Merasa video Oklin Via berpotensi menodai agama dan merusak moral bangsa, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PBSMI melaporkan Oklin ke Polres Metro Jakarta Pusat. Selain PBSMI, Pipik Dian Irawati atau yang dikenal dengan Umi Pipik juga melaporkan Oklin Via ke Bareskrim Polri. Umi Pipik melaporkan Oklin atas dugaan tindakan pornografi dan asusila terkait konten menjilat es krim yang dilakukan Oklin. Lantas, apakah konten yang diunggah selebgram Oklin Via ini merupakan penistaan terhadap agama? Mengingat pada kontennya Oklin mengenakan busana muslim, namun tak mencerminkan teladan dan adab umat muslim. Tim TV One mengabarkan. Sudah ada beberapa laporan yang masuk ke Bareskrim Polri terkait dugaan penistaan agama. Lebih dari 2 kayaknya, Vi. Lebih dari 2 ya? Lebih dari 2 ya. Dan ini juga nampaknya akan dilanjutkan secara proses hukum, tapi juga belum ada permintaan maaf dari si pelaku atau selebgram ini. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan 2 narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa hadir, Vi, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Muammar Eka, MK, pemerhati gaya hidup. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Sudah lama nggak ketemu ini? Iya, dia gini nggak dibilang Ustadz. Oh ya, kan urusan UIN juga. Santri loh beliau. Santri. Iya. Oke, saya mau ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, sejauh ini sudah adakah mungkin langkah atau tanggapan dari MUI terkait selebgram ini atau viralnya video ini? Ya, pertama kalau berkenaan dengan permintaan di medsos banyak sekali. Bahkan banjir ke kita. Teman-teman minta tanggapan, saya menghindar sebenarnya. Kenapa? Karena saya pikir yang sepertinya hanya multitafsir dan banyak kemungkinan juga ya persepsi lah ya, persepsi. Dan secara resmi saya belum tahu apakah udah ada di MUI atau tidak. Yang saya tahu belum ada surat resmi ke MUI, tapi saya baca di media setelah adanya laporan ini akan nanti minta tanggapan ke MUI. Yang saya lihat, saya kenapa tidak menanggapi ya, dari awal. Kita ingin meletakkan mana yang penodaan agama, penistaan agama, mana yang wilayah kesopanan dan wilayah kemaksiatan. Jadi kalau berkenaan dengan penodaan agama itu berarti kan merendahkan agama. Bahwa agama itu seperti menyebut Tuhan atau Allah atau Nabi Muhammad itu direndahkan. Agama Al-Quran itu adalah berkenaan dengan penistaan. Tetapi orang yang berbuat melanggar dari agama itu disebut dengan maksiat. Sementara orang yang tidak sopan, satu ya diasumsikan porno, diasumsikan itu melangkai dari batas-batas keadaban, itu disebut dengan kesopanan. Nah, kita memang tidak melakukan pengkajian secara khusus dalam hal ini baru pengamatan saya secara pribadi. Tetapi ketika nanti memang dari penegak hukum minta tanggapan pada kita, tentu kita memang ada kajian. Sehingga sampai sekarang MUI secara institusi belum melakukan kajian, tetapi kalau kasat mata jelas ini tidak sopan. Kalau dari kepolisian sih informasinya katanya minta petunjuk dari MUI kan seperti itu. Dalam laporan ini gitu. Ya insya Allah nanti setelah dilayangkan ke MUI sebagaimana kasus-kasus yang lain, kita melakukan kajian. Ya tentu kita ketika mengkaji tidak hanya dari dalil ya. Nanti akan minta tanggapan dari ahli seperti apa secara ya gerakan ini, pola ini, kemudian kita cari dalilnya seperti apa hukumnya hal ini. Saya mengutip apa yang mungkin dipaparkan juga oleh salah satu pelapor yang kita sebutnya sih pagi ini juga ingin sekali ya mengundang yang bersangkutan, Umi Pipik ya. Tapi betul. Umi Pipik sudah ada agenda lainnya. Tapi begini, kalau dilihat dari foto sosok selebgram ini, memang kesehariannya memang tutup kepala ya, Pak Kiai. Dan juga kita sebut itu apa, jilbab kah atau kerudung kah begitu kan Pak Kiai. Nah tapi sekali lagi kesopanan, etika dan lain sebagainya, indikasinya ada pelanggaran di situ. Menggunakan tutup kepala tadi itu. Nah MUI melihat ini? Ya orang berjilbab itu sekarang macam-macam ya. Ada orang berjilbab itu ketaatan di dalam beragama. Memang penuh dia ingin menutupi aurat. Ada orang berpakaian jilbab itu karena tradisi dalam lingkungan harus pakai jilbab. Sehingga dia harus ada pakai jilbab itu karena ikut tren. Ya seperti orang pakai jilbab, umpamanya jilbaban, tapi pakainya ketat, nonjol depan belakang nih. Umpamanya
hal yang seperti itu sampai bentuk tubuhnya mungkin kayak orang pakai stocking lah ya. Kalau pakai stocking keluar mungkin di rumah dengan suami lalu olahraga itu mungkin sah-sah saja, nama juga di dalam tempat tertutup. Tapi ketika keluar sebenarnya meskipun dia ditutup, sebenarnya mirip dengan orang telanjang sebenarnya. Dia dalam Islam itu seperti itu mungkin khilafiyah ya, apakah tutup aurat atau tidak. Tapi sebagian ulama mengatakan tutup aurat tapi itu lebih memancing sebenarnya. Tutup aurat itu selain untuk menjaga kehormatan, juga untuk menutupi mata-mata yang masih liar. Kan tak semuanya mata ini dalam keadaan adem, orang yang punya pasangan, orang sudah terpenuhi dalam hasratnya, ada juga dalam kondisi orang yang sedang sesuatu lah yang tidak baik-baik saja dalam menimbulkan hal-hal negatif hal-hal gitu negatif. ya. Maka kita kan di dalam Islam namanya saddu dzara'i. Saddu dzara'i itu artinya preventif, sesuatu yang akan memungkinkan untuk terjadi keburukan. Seperti laki perempuan di dalam tempat yang itu sepi dan memungkinkan berbuat rumahnya haram, sehingga kita wala taqrabuz zina, bukan zinanya mendekatkan, itu sebenarnya preventif. Sama berjilbab itu sebenarnya persepsi kita adalah orang yang taat beragama, kemudian lakunya santun, ini berjilbab, pakainya ketat, kemudian dia merefleksikan seperti porno lah ya. Bagaimanapun orang punya asumsi yang banyak, sehingga saya pikir yang melaporkan ini saya juga sudah baca, ada kesan bagaimana orang yang berjilbab itu menjaga kehormatan beragama, karena ini adalah simbol agama. Yang kedua, orang yang beragama itu jangan sampai memamerkan sesuatu yang melanggar dengan agama, sehingga orang mengesankan, wah ini penistaan. Kalau dia tidak pakai jilbab, dia tidak pakai atribut keagamaan, kemudian dia tidak berbuat dosa atau tidak sopan seperti penistaan ini. Gitu ya. Ya saya pikir masih dikaji ya. Tapi kalau tidak sopannya pasti tidak sopan. Baik. Nah, Mas, gitu ya. Mas MK, kalau sebelumnya kenal sama selebgram ini? Enggak, tahu aja. Oh, tahu aja. Oke. Banyak juga yang model-model begini. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau Mas MK melihat banyak juga yang model-model kayak gini. Kenapa sih akhirnya fenomena wanita yang tadi mengenakan hijab begitu, tapi justru gini, karena gini, kalau dalam ini, kalau wilayahnya wilayah sosial, masuknya ke wilayah gaya hidup, itu berarti kan ada yang kita kenal, ada dua ya, maksudnya gaya hidup yang dipertontonkan, berarti itu ada namanya cosplay kan gitu. Nah, orang pakai hijab, jilbab, tapi dengan baju slim fit gitu ya, gitu. Kontennya juga jadinya sampai lekuk tubuh, lihat tubuh jadi kelihatan gitu. Nah, itu sama aja telanjang kalau kata pakai Holil tadi sebetulnya. Nah, soal telanjang dan enggaknya itu kan kemudian kan menjadi multitafsir, karena memang sesuatu ini disebut porno itu kan pornografi itu kan mindset kan. Apakah dia kemudian porno aksi, itu yang jadi itu yang kemudian harus dibuktikan lagi gitu. Apakah yang dilakukan misalnya oleh Oklin Via ini dengan atraksinya gitu, apakah dia sengaja mengeksploitasi konten cosplaynya dengan jilbab, dengan baju merecetnya, merecet itu bahasa apa ya? Ketat lah gitu baju lah. ketatnya itu dengan mempertontonkan perilaku seperti itu, apakah itu bagian dari eksploitasi, apakah dia dapat keuntungan juga dari melakukan konten itu gitu kan. Itu kan perlu dikaji lebih dalam lagi kan gitu.